Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Nasabah Penabung Terbaik dengan Metode Topsis pada CIO Mandiri Kota Pinang. Yang saya hormati Ibu Frisderian dari MKOM selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Jijon R. Sagala MKOM selaku dosen pembanding 1 saya. Dan yang saya hormati Bapak Yuda Perwira MKOM selaku dosen pembanding 2 saya. Perkenalkan, nama saya Esther Afrina Boris Tumorang, NIM 170121132, Prodi Teknik Informatika. Adapun isi dari skripsi saya yaitu yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya yaitu teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Saat ini teknologi sangat penting terhadap banyak bidang, seperti bidang pendidikan, masyarakat, perusahaan, perbankan, seperti CIO Mandiri. CIO Mandiri sebagai lembaga keuangan berbasis anggota. CIO Mandiri berkomitmen menjadi pilihan utama masyarakat dalam memberikan solusi keuangan. CIO Mandiri selalu memberikan reward kepada anggota setiap tahunnya yang menjadi nasabah penabung terbaik. Namun saat ini CIO Mandiri masih menggunakan cara yang kurang efektif. Adanya masalah tersebut sehingga menerapkan dalam teknologi. Teknologi yang saya ambil di sini yaitu teknologi sistem pendukung keputusan. Dan saya juga menggunakan metode Topsis dalam penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan metode Topsis dalam penentuan nasabah penabung terbaik pada CIO Mandiri Kota Pinang. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan dalam penentuan nasabah penabung terbaik pada CIO Mandiri Kota Pinang. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, peneliti hanya membahas tentang nasabah yang menabung saja. Yang kedua, kriteria yang digunakan adalah keaktifan menabung dan jumlah tabungan per bulan. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah metode Topsis. Yang keempat, aplikasi ini dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Selanjutnya, yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menerapkan metode Topsis dalam penentuan nasabah penabung terbaik pada CIO Mandiri Kota Pinang. Yang kedua, untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penentuan nasabah penabung terbaik pada CIO Mandiri Kota Pinang. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu yang pertama, membantu nasabah untuk memperoleh informasi kriteria nasabah penabung terbaik sehingga bisa meningkatkan anggota penabung terbaik. Yang kedua, proyek skripsi bagi penulis merupakan syarat kelulusan jenjang strata 1. Penulis diharapkan bisa belajar mengaplikasikan ilmu-ilmu teori maupun praktek yang didapat di perkuliahan. Yang ketiga, skripsi ini diharapkan dapat menambah karya-karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi belajar bagi mahasiswa di STMIK Bata Nusantara. Yang keempat, dapat membantu CIO Mandiri mempermudah dalam menentukan nasabah penabung terbaik. Selanjutnya, bab kedua, landasan teori, terdiri dari sistem pendukung keputusan dan Topsis. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Selanjutnya, Topsis didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Topsis banyak digunakan dengan alasan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, kompetensinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, terdiri dari kerangka kerja penelitian dan uraian kerja penelitian. Kerangka kerja penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dan akurat.
Adapun uraian kerangka kerja penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama, analisa data, analisa masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisa data, yang keempat menerapkan algoritma, yang kelima membuat perancangan, yang keenam membuat sistem, dan yang ketujuh implementasi. Selanjutnya, bab keempat, analisa dan perancangan. Terdiri dari yang pertama analisa dan yang kedua perancangan sistem. Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam beberapa komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Perancangan sistem adalah tahapan setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang didefinisikan dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk merancang bangun implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, yang dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau peraturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi, juga menyangkut konfigurasi dan komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, implementasi sistem. Terdiri dari yang pertama kebutuhan sistem dan yang kedua implementasi sistem. Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam komponen yang dimaksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Yang pertama ada analisa data, yang kedua ada analisa metodologi. Selanjutnya, implementasi sistem. Berikut adalah tampilan halaman login yang bisa digunakan, yaitu yang pertama memasukkan username terlebih dahulu dan password, baru bisa login ke halaman utama. Yang kedua, tampilan halaman utama seperti ini, ada menu selamat datang dan ada menu kriteria, alternatif, perhitungan, ubah password, dan logout. Selanjutnya, tampilan menu kriteria, yaitu di sini terdapat kriteria-kriteria apa saja yang dimasukkan. Di sini bisa juga diubah atau dihapus, bisa diedit, dan bisa ditambah juga. Selanjutnya, tampilan halaman tambah data kriteria. Di sini kita pertama memasukkan kode, dan selanjutnya nama kriteria, selanjutnya atribut dan bobot. Kemudian disimpan dan nanti akan otomatis akan menambah data kriteria penabungnya. Yang kelima, tampilan halaman. Tampilan halaman menu Krips pada kriteria, yaitu di sini terdapat nilai Krips. Selanjutnya ada di sini dibuat kriterianya, misalnya keaktifan menabung. Ada ciri-cirinya tidak rutin, cukup rutin tiap bulan, dan rutin tiap bulan. Dan di sini dibuat nilainya 1 sampai 5. Contohnya tidak rutin nilainya 1, cukup rutin nilainya 3, dan rutin tiap bulan nilainya 5. Dan selanjutnya tampilan halaman tambah data Krips. Di sini pertama kita masukkan kriterianya dulu, terus namanya, dan kita masukkan nilainya. Selanjutnya langsung disimpan. Dan yang ketujuh, tampilan halaman nasabah terdiri dari nama-nama nasabah, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Selanjutnya, tampilan halaman tambah nasabah. Di sini pertama kalau mau menambahkan nasabah, pertama kita masukkan kode, yang kedua nama nasabah, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat alamat, dan yang kelima jenis kelamin. Selanjutnya, tampilan halaman penilaian bobot alternatif. Di sini ada kode-kodenya, yaitu C1, C2, dan C3. Contohnya, nasabah Tomuria Buris Simbolon. C1-nya cukup rutin, C2-nya kurang lebih 500 per bulan, dan C3-nya 6 juta.
Selanjutnya perhitungan topsis, yaitu yang pertama hasil analisa, yang kedua data nilai, yang ketiga normalisasi, dan yang keempat normalisasi terbobot. Di sini semua diurutkan dari hasil analisa, selanjutnya ke data nilai, selanjutnya ke normalisasi, dan yang terakhir normalisasi terbobot. Yang selanjutnya ke-11 tampilan hasil rankingan nasabah penabung terbaik. Di sini tampilannya yang pertama jarak solusi dan nilai preferensi terdiri dari positif, negatif, dan hasil preferensinya. Yang kedua, rankingan terdiri dari nama-nama nasabah dan total dari preferensinya dan ranking-ranking yang dicapainya. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan dan saran terdiri dari yang pertama kesimpulan dan yang kedua saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, metode topsis dapat diterapkan pada studi kasus CU Mandiri Kota Pinang. Sistem tersebut dapat menentukan nasabah penabung terbaik pada CU Mandiri Kota Pinang sesuai dengan kriteria yang diterapkan dengan nasabah yang terpilih, yaitu Ferdinand Sirait. Yang kedua, penerapan metode topsis dalam sistem pendukung keputusan dapat memberikan rekomendasi nasabah penabung terbaik yang lebih objektif karena dapat dilakukan pembobotan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya saran yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menggunakan lebih dari satu metode sebagai perbandingan dalam menentukan nasabah penabung terbaik, dan yang kedua, melakukan pengembangan terhadap sistem agar dapat diakses secara online. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.